Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, ketabahan, ketawakalan, sehingga atas izinnya lah kita bisa berkumpul bertatap muka, yaitu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat berserta salam mari tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, kaum muslimin muslimat, ila maghrib ila maghrib. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dan tetap semangat dalam kegiatan belajar. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan tentang materi zakat sebagaimana yang sudah kita rencanakan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang zakat. Nanti kita di sini akan dibawa kepada pengertian proses, hukum, dan riba. Di anak-anakku sekalian akan memahami apa itu pengertian zakat, proses zakatnya seperti apa, dan hukum-hukum zakatnya termasuk di bidang apa saja yang berkaitan dengan zakat. Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat apa itu zakat. Di sini menurut peta konsepnya, fikih itu ada beberapa peta konsep. Jadi keseluruhan fikih itu ada beberapa peta konsep. Di sini yang pertama tentunya adalah zakat. Yang kedua bagian haji, yang ketiga umroh, dan yang keempat adalah wakaf. Jadi anak-anakku sekalian, di sini kita akan membahas tentang zakat. Definisi zakat atau pengertian zakat. Tentunya anak-anakku sekalian sudah mempersiapkan diri sejauh-jauh hari tentang materi zakat. Apa itu zakat? Di sini secara bahasa atau etimologi, zakat itu bisa berarti yang pertama adalah suci, dan yang kedua tumbuh, yang ketiga berkembang, yang keempat berkah, dan yang kelima beres. Itulah pengertian zakat secara etimologi. Dalam arti di sini adalah suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres. Tentunya pengertian zakat secara bahasa ini didasari dengan oleh Kisah Surat 30 ayat 39, Kisah Surat 9 ayat 103, Kisah Surat 18 ayat 81. Tinggal anak-anak buka Al-Qur'annya, berikut terjemahannya, yaitu tentang wawasan mengenai tentang zakat. Zakat secara bahasa di sini nanti akan mencakup beberapa bagian, sehingga alhasil daripada arti zakat itu akan menumbuhkan harta, mensucikan jiwa, menumbuhkan perilaku, berkembang, berkah, beres. Ini semua akan masuk ke bagian harta kita yang miliki, jiwa kita yang miliki, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu akan nampak, kelihatan, dan kita rasakan manfaatnya daripada pengertian zakat ini. Ya secara etimologi itu mencakup pada harta, jiwa, perilaku. Nah, di sini kita akan membahas secara istilah atau terminologi. Zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau disebut dengan mustahik, dengan syarat tertentu. Dia ada bagian kadar-kadar tertentu yang akan diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau istilahnya dengan bahasa mustahik, dengan syarat tertentu. Nanti apa itu syarat-syaratnya nanti kita akan bahas berikutnya. Mudah-mudahan dipahami ya.
Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini ada istilah yang berkaitan dengan zakat. Istilah-istilah yang berkaitan dengan zakat apa saja itu? Pertama, kita dengar ataupun mungkin kalian pernah mendengar arti daripada istilah zakat itu nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat. Batas minim. Paling kecilnya itu berapa yang harus dikeluarkan oleh zakatnya. Istilah yang kedua adalah haul. Haul adalah batas minimal harta dari segi waktu yang telah mencapai 1 tahun. Minimal harta itu secara dilihat lama waktu telah mencapai 1 tahun. Jadi kalau belum mencapai 1 tahun berarti belum masuk kepada haul. Dan yang ketiga istilahnya adalah mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ini mustahik, orang yang berhak menerima zakat disebut namanya mustahik. Kalau mujaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, orangnya yang mengeluarkan zakat. Paham di sini ya anak-anakku sekarang tentang istilah yang ada berkaitannya dengan zakat. Maka oleh karena itu Bapak ingin tanya kepada kalian, siapa yang mau jadi mustahik atau yang mau menjadi mujaki? Nah, tentunya kalian sudah punya gambaran apa itu mustahik dan apa itu mujaki. Mudah-mudahan kalian bisa memahami daripada materi ini. Baik, untuk selanjutnya adalah di sini ada beberapa tentang macam-macam zakat. Apa itu macam-macam zakat? Coba perhatikan, yang pertama tentunya adalah zakat nafs atau jiwa, atau bisa juga disebut zakat fitrah. Zakat fitrah, kejiwaan jiwa kita, fitrahnya diri kita, jiwa kita. Yang kedua adalah zakat mal atau disebut juga zakat harta. Itulah macam-macam zakat. Jadi ada 2 macam, ada zakat nafs, ada zakat mal harta. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan gambaran tentang zakat itu sudah kalian pahami. Nah, untuk selanjutnya tahap pertama di sini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu zakat fitrah itu seperti apa atau pernah mendengar zakat fitrah. Zakat fitrah, biasanya zakat fitrah itu kapan dikeluarkannya? Biasanya itu pada akhir bulan Ramadan. Ya. Pernahkah kalian zakat fitrah? Tentunya pernah, ya. Oke, baik. Di sini kita akan memperdalam tentang pengertian zakat fitrah. Simak baik-baik di sini. Fitrah artinya sifat pembawa sejak lahir. Fitrah, sifat pembawa sejak lahir. Dari lahirnya seorang bayi ke bumi, disitulah dia memiliki fitrah. Jadi pembawa sejak lahir. Kalau zakat fitrah dilihat secara istilah, terminologinya adalah yaitu kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Jadi secara istilah terminologi, zakat fitrah itu adalah kadar harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Dan pahami ya. Baik. Di sini ada beberapa hukum zakat fitrah. Apa itu hukum zakat fitrah? Ada yang sudah tahu tentang hukum zakat fitrah? Baik, kita perhatikan dulu untuk materi selanjutnya di sini. Hukum zakat fitrah yang dimaksudnya adalah di sini adalah mengeluarkan zakat fitrah itu wajib. Wajib hukumnya bagi setiap muslim, atau istilahnya adalah fardu ain, berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter.
Jadi sebanyak 3,1 liter. Atau kalau dikilogramkan itu 2,5 kilogram. Itulah ya yang berhak untuk menunaikan zakat fitrah, itu wajib, itu ukurannya. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Syaratnya bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah tentunya bagi orang-orang yang beragama Islam. Dan yang kedua adalah masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi dia mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Kalau dia tidak mempunyai kelebihan makanan, itu bukan masuk kepada wajib syarat. Mau bagaimana mengasihi kepada orang lain kalau dia punya pun sendiri belum cukup. Baik, selanjutnya adalah, nah di sini kita akan membahas tentang landasan zakat sebagaimana yang dikisah suratkan, yaitu pada kisah surat Al-Quran At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi jelas di sini anak-anakku sekalian bahwa landasan zakat itu kita disuruh mengambil harta sebagian mereka. Dengan zakat itu kamu akan membersihkan orang yang akan memberikan zakat. Membersihkan apa? Membersihkan atau mensucikan harta mereka oleh kita. Dan doakanlah mereka itu supaya jiwa-jiwa yang tentram. Oke ya, bisa kita dipahami untuk landasan zakat ini. Selanjutnya adalah Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakira wal unsa was saghir wal kabir minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rawahu Bukhari Muslim. Itu berdasarkan dari Ibnu Umar berkata radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 so'. 1 so' itu adalah 2,5 kg kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis tentang menjelaskan yaitu masalah zakat, landasan zakat. Nanti anak-anakku sekalian, mungkin kalian bertanya-tanya, kapan itu waktu zakat fitrah dilaksanakan? Nah, di sini kita akan bahas waktu-waktu zakat fitrah. Tentunya sudah kalian lihat atau sudah kalian dengar, tidak aneh lagi, tidak asing lagi waktu zakat fitrah. Baik, yang pertama, waktu-waktu zakat fitrah itu yang pertama adalah pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Pada awal atau pertengahannya di bulan Ramadan. Yang kedua, pada akhir bulan Ramadan, akhir bulan Ramadannya. Dan yang ketiganya, pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Itulah kisaran waktu-waktu zakat fitrah bisa dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang beragama Islam.
Selain daripada waktu, apa sih manfaat zakat fitrah? Kenapa orang Islam itu selalu melaksanakan zakat fitrah? Apa manfaatnya? Ya, tentunya kita selaku umat Islam harus tahu, harus paham kenapa kita harus melaksanakan zakat fitrah, apa manfaatnya, faedahnya seperti apa. Baik, kita lihat nomor satu di sini adalah apa manfaatnya? Yang pertama, membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Ini yang pertama, kita membuatkan gembira orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak mampu, supaya sama untuk merasakan nikmatnya, indahnya pada bulan hari raya. Tidak ada istilah kaya, tidak ada istilah miskin. Pada hari raya semua bergembira. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Nah, ini biasanya kita angkuh, takabur, sombong. Insya Allah kalau sudah melaksanakan zakat fitrah, maka keegoisan itu akan bersih ya, dari diri kita sendiri. Insya Allah ya. Kenapa? Karena kita di situ nggak akan merasa diri kita paling mampu, paling kaya, paling hebat. Semua akan, hati nurani kita akan sadar, oh ya, semuanya adalah sama. Keegoisan disitulah kita akan meredam. Yang ketiga, manfaatnya tentunya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Kita bersyukur sebagaimana yang pernah waktu dulu dijelaskan, itu fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfur. Kita bersyukur, jangan kufur nikmat. Bersyukur apa yang kita miliki, kita berbagi sesama, biar orang lain pun juga merasakan nikmatnya rezeki yang kita miliki. Kita bersyukur. Yang keempat tentunya adalah mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Nah, ini di sini anakku sekalian, kita dididik untuk melaksanakan zakat fitri itu supaya orang-orang yang miskin, orang-orang yang sangat membutuhkan itu, dia pikirannya tidak kemana-mana, ada rasa niat ingin mencuri karena butuh, sehingga timbul dari pikirannya kejahatan-kejahatan karena dia kebutuhannya, sehingga mencari atau mencuri barang milik orang lain. Yuk kita cukupi mereka. Mudah-mudahan dengan dikasih zakat fitrah, mereka enggan untuk melakukan kejahatan. Dan yang terakhir, apa manfaat dari zakat fitrah adalah hubungan kasih sayang antar pemberi dan penerima zakat akan terjalin dengan baik, dengan harmonis. Kasih sayang, saling tolong menolong, baik tetangga, keluarga, masyarakat, insya Allah atau umat Islam, kita akan terjalin hubungan yang sangat harmonis. Itulah indahnya atau manfaatnya zakat fitrah. Nah, anak-anak sekalian, tentunya mungkin kalian sangat tertarik sekali dan ingin sekali, dari hati kalian ingin melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah yang kalian miliki. Amin ya, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan seperti itu. Baik anak sekalian, tentunya dari awal sampai akhir Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengerti, bisa melaksanakan tentang zakat fitrah. Tentunya amanat dari Bapak yang pertama adalah jangan lupa bayar zakat fitrah. Oke, terima kasih anak sekalian. Semoga ada manfaatnya dan diucapkan dengan kata hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.